Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Saudan, kita akan mendengarkan Kitabul Qirtas fi Manaqibul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana Al-Habib Ali bin Hasan akan bercerita tentang datuknya Al-Habib Umar sebagai sosok da'i ilallah, orang yang begitu konsisten dan istiqomah memberikan manfaat kepada umat manusia, berdakwah, mengajak orang dekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, walaupun dengan keadaan yang mana begitu berat untuk dijalani, tetapi semangat Habib Umar tidak pernah redup, tidak pernah habis untuk mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini ada sebuah cerita kisah sekaligus nasihat daripada Habib Umar yang sangat begitu menyentuh, bagaimana beliau sangat gigih di dalam berdakwah dan mengajar umat manusia. Maka ini cerita langsung, kata Habib Ali bin Hasan, diceritakan oleh salah satu murid beliau, Hukya an Salah bin Qasim. Ini cerita langsung diceritakan daripada muridnya Habib Umar yang bernama Salah bin Qasim. Annahu qala, yang mana Salah bin Qasim ini pernah bercerita, kuntu inda Sayyidina Umar. Dulu saya pernah berdampingan, duduk dekat di samping Habib Umar sahib ratib. Fatalabahu ba'dan nas ila baitihi li qasdi dhiyafah lahu. Maka meminta kepada beliau sebagian orang untuk datang ke rumahnya. Maksud daripada tujuan orang tersebut adalah ingin mengundang Habib Umar untuk yaitu menghadiri jamuan di rumah orang tersebut. Wadzalika ma'athigalihi wa kibari sinnih. Kebetulan itu waktu undangan tersebut berbarengan dengan keadaan Habib Umar yang sedang capek. Habib Umar sedang lelah, Habib Umar sedang berat, ditambah lagi umur beliau waktu itu sudah tua. Bukan waktu muda, tapi sudah tua Habib Umar. Lalu apa yang terjadi dengan umur yang tua dan berat, capek, lelah yang sangat luar biasa tersebut? Wa kana yujibu man da'ahu ila dzalika wa yatahammal masyaggah. Ternyata kata Salah bin Qasim, guruku Habib Umar malah menjawab orang tersebut yang ingin mengundang Habib Umar untuk datang ke rumahnya, menghadiri jamuan di rumah orang tersebut. Dan terpaksa Habib Umar harus menanggung yaitu lelah yang sangat luar biasa, capek yang sangat luar biasa, dan rasa berat yang harus ditanggung oleh Habib Umar untuk ke rumahnya. Qala Salah qultu luh. Akhirnya Salah bin Qasim bingung dengan model Habib Umar ini, sehingga akhirnya beliau terpaksa harus bertanya kepada gurunya. Apa pertanyaannya? Beliau berkata begini, lawi i'tadzarta ilan nas wa taraktal masir ila buyutihim. Wahai Habib, seandainya engkau mau saja berkenan untuk meminta uzur kepada orang yang mengundangmu tersebut, sehingga kamu enggak perlu berangkat ke rumah orang-orang yang mengundangmu itu. Fa inna dzalika yashughu 'alaik. Karena kalau kamu minta uzur nggak bisa hadir, akhirnya nggak terpaksa harus datang ke rumah mereka, ini pasti akan memberatkan kepadamu, jadi nggak berat lagi wahai Habib. Faqala, maka apa jawaban Habib Umar ketika mendengar pertanyaan muridnya tersebut? Beliau berkata begini, innama na'ti ila buyutihim. Hanya saja model seperti kita, kata Habib Umar, datang ke rumah-rumah mereka li ajli naf'ihim wa maslahatihim. Tidak lain tidak bukan kita datang ke rumah mereka hanya ingin memberikan manfaat kepada mereka, hanya ingin memberikan maslahat kepada mereka.
fa inna narju min fadlillah anna idza dakhalna baitan, karena model seperti kita, kata Habib Umar Shahib Ratib, kaliber aulia da'i ilallah yang seperti beliau. Apa sih tujuan beliau, maksud tujuan beliau kalau datang ke satu tempat, menghadiri undangan satu tempat? Yang kami harapkan, kata Habib Umar, dari anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kami apabila sudah masuk ke satu rumah, harapan kami satu, kalau nggak bisa ngasih manfaat, kalau nggak bisa ngasih maslahat kepada penduduk tersebut atau orang yang menghuni rumah tersebut, harapannya apa? An yaghfirallahu dzunuba ahlih. Harapan kami dari anugerah Allah agar penghuni rumah tersebut yang kita masuki rumahnya itu, penghuni rumah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Habib Ali bin Hasan, wa yusaddiq magalahu Sayyidina Umar wa atamadahuna, yang membenarkan ucapan Habib Umar yang menjadi pegangan Habib Umar tersebut di sini adalah maqalahul Ustadz Abu Ali Hasan bin Ali Ad-Daggaq, haitsu yaqul, yaitu yang membenarkan ucapan beliau adalah seorang imam, yaitu yang bernama Abu Ali Hasan bin Ali Ad-Daggaq, yang mana ini seorang wali min auliyaillah, yang tahu anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada para aulia-aulia Allah. Beliau Syekh Ali Ad-Daggaq berkata begini, lau anna waliyan lillah marra bibaldatin, seandainya ada seorang saja wali min auliyaillah, seorang kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan masuk rumah, ini ngelewatin satu kampung, ngelewatin satu desa, ngelewatin satu daerah, satu negeri, nanti intuali kalau ngelewatin satu daerah, satu negeri, satu kampung tersebut, lalahika ahlaha barakatu mururihi, maka akan mengikuti keberkahan daripada lewatnya seorang wali min auliyaillah di negeri tersebut, akan ikut itu keberkahan kepada penghuni kampung itu, penghuni desa itu, penghuni tempat itu yang dilewatin oleh wali, hatta yughfaru li jahilihim, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kepada orang-orang penduduk negeri tersebut dosa-dosa mereka, terutama orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu agama sehingga berbuat dosa, atau yang tahu sudah paham agama tapi masih berani berbuat dosa. Keberkahannya wali min auliyaillah melewati tempat tersebut, akhirnya diampuni dosa-dosa mereka. Maka kata Habib Umar Shahib Ratib, beliau adalah sosok yang konsisten, istiqomah di dalam mengajar, di dalam berdakwah di daerah Dau'an, Huraidah dan Wadi Ahmad. Beliau pernah berkata begini, innama mathalu ahli Wadi Ahmad, hanya saja permisalan penduduk negeri Wadi Ahmad yang sering didakwahi oleh Habib Umar, mithlu shanal balil duwail, seperti permisalan kantong air yang terbuat dari kulit tapi udah tua, udah usang, udah dekil. Jadi orang Hadramut itu mereka ini adalah orang-orang yang mana sederhana, sehingga mereka ini gak punya tempat air, gak punya kulkas. Akhirnya caranya gimana? Mereka ini membuat girbah atau kantong air yang terbuat dari kulit. Lalu setelah itu diisi oleh air, digantung di atas jendela rumah mereka. Nanti keangin-anginan, lama-kelamaan air yang ada di dalam kantong kulit tersebut nanti berubah menjadi dingin, seger diminum. Nah, ini kata Habib Umar, permisalan tempat dakwah saya Wadi Ahmad itu seperti kantong air, tapi yang modelnya ini sudah tua, sudah usang, udah dekil. Yang mana kalau udah rusak, kalau udah dekil begini,
lam tazal tarushu alaihil ma' wa tunaqqi'uhu. Ini kantong air yang udah tua, yang udah usang, harus senantiasa ditetesin air, harus senantiasa dipercikkan air, harus senantiasa diisi air, harus direndam dengan air. Kenapa? Karena udah tua. Wa illa kalau kagak diisi air, ya bis. Itu kantong air yang udah tua, yang udah usang bakal kering. Kalau udah kering, watafattata wa dhahab. Yang ada bakal pecah-pecah, yang ada bakal rusak, yang ada bakal habis, gak bisa dipakai lagi itu kantong air tersebut. Maka ini maksud tujuan Habib Umar berkata seperti ini apa sih? Penduduk negeri yang makna beliau selalu berdakwah itu diibaratkan kantong air yang selalu harus diisi air. Enggak diisi air aja, yang ada bakal kering, kalau udah kering bakal rusak, yang ada nggak bisa dipakai lagi. Kata Habib Ali bin Hasan, fi hadza isyaratun minhu bil muawadah lahum. Ini adalah isyarat daripada Habib Umar, yang mana beliau ini adalah sosok dai ilallah yang kebiasaannya itu harus muawadah lahum, selalu berulang-ulang, konsisten beliau ini kepada orang-orang yang didakwahi, bitakrib ilal khair. Beliau selalu mengulang-ulang dengan pendekatan kepada kebaikan. Gak cukup sekali, bahkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, gak ada yang instan. Di dalam mengajak, di dalam mengajar, di dalam berdakwah itu Habib Umar harus mengulang-ulang terus dengan pendekatan secara baik, wa nasyrid da'wah fihim ilallah, dan terus menerus menyebarkan ajakan kepada mereka orang yang didakwahi di daerah Wadi Ahmad untuk dekat kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, wa tadzkir bi ayatillah, dan senantiasa terus memberikan peringatan, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, terus menerus peringatan dengan tanda-tanda kebesaran Allah dan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam kitabullah. Dan ini kata Habib Ali bin Hasan percis dengan perintah Allah kepada Rasulullah di dalam yaitu surat Al-Quran, wa dzakir. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, tetaplah memberikan peringatan wahai Nabi, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Wa kana hadza da'buh ma'ahum. Inilah kebiasaan Habib Umar sahib ratib bersama mereka orang-orang Wadi Ahmad. Fa innahu lam yazal yata'awwadahum, karena Habib Umar ini senantiasa terus menerus, gak pernah berhenti, diulang lagi mendekatkan mereka untuk dengan kebaikan. Wa yurshiduhum, dan senantiasa terus mengulang-ulang lagi memberikan petunjuk kepada mereka. Wa yusaddiduhum, dan beliau senantiasa mengulang lagi membenarkan daripada mereka yang salah, amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa dzakir, dan tetaplah berikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu pasti memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wa qauluhi ta'ala, dan Habib Umar mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u, dan serulah manusia wahai Nabi, kata Allah, kemana? Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, menuju agama Islam. Dengan cara apa? Kata Allah, bil hikmati, dengan secara hikmah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara siasat berupa yaitu pengajaran, nasihat yang baik, nasihat yang lemah lembut, yang ada di dalamnya anjuran, yang ada di dalamnya peringatan. Ini diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW untuk mengajak mereka dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Juga mengamalkan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi ciri khas Rasulullah, yang menjadi ciri khas orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Nabi, kata Allah, inilah jalan saya.
Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, yaitu jalannya Rasulullah adalah jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Rasulullah, yang mana jalan tersebut adalah saya mengajak kalian semua kepada Allah, mengajak orang dekat kepada Allah, mengajak orang untuk taat kepada Allah melalui yaitu cara dengan hujjah, bukti yang nyata, dengan ma'rifat, sehingga akhirnya bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Dan ini kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengucapkan ucapan bahwasannya Wadi Ahmad ini penduduknya harus selalu didakwahi, selalu diajarkan, selalu diperingatkan, seperti kantong air yang sudah tua, kalau nggak diisi air bakal rusak. Kata Habib Ali bin Hasan, qauluhu hadza yunasib ma qalahu Syekh Muhammad bin Ali ibn Hasan At-Tirmidzi, percis seperti ucapan Imam Tirmidzi, yaqulu, yang mana Imam Tirmidzi pernah berkata seperti Habib Umar, zikrullah, mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca qasidah, membaca sholawat, menghadiri majlis, mengingatkan orang kepada Allah, itu kata Imam Tirmidzi yurattibul qalba, bisa menyegarkan hati, hati yang suntuk jadi seger kalau kena zikrullah. Wa yulayyinuhu, bahkan hati yang keras itu bisa lembut karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih harus ada zikir kepada Allah? Harus ada mengingat kepada Allah, harus ada qasidah yang menyentuh hati nurani kita untuk dekat kepada Allah. Karena kata Imam Tirmidzi, fa idza khala 'anil dzikir, karena kalau yang namanya hati manusia itu udah kosong, sudah sepi, kagak ada zikir, kagak ada ingat kepada Allah, asabatu hararatun nafas wa naru syahawat, udah pasti itu orang kalau kagak ada zikir di dalam hatinya, gak ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gak bisa diingetin, gak mau hadir majelis, ini yang ada hati tersebut akan tertimpa panasnya gejolak hawa nafsu. Dia akan terbakar dengan api syahwat, sehingga apa yang terjadi efeknya? Faqasiya, itu hati bakal keras. Wajah bisa, itu hati akan kering. Kalau udah hatinya keras, kalau udah hatinya kering, imtana'atil a'dha minat ta'ah, yang ada badannya, bukan cuman hatinya doang, badannya, semua anggota tubuhnya akan mencegah dirinya untuk berbuat taat. Buat taat kayaknya berat, melaksanakan sholat berat, melaksanakan ibadah berat, ingin hadir majelis berat. Kenapa? Hatinya sudah keras, hatinya sudah kering karena nggak ada zikir. Maka kalau udah hati yang model seperti ini, udah keras, udah kering, kata Imam Tirmidzi, fa idza madattaha, apabila kamu paksakan itu hati, dilurusin, dibentangkan itu hati takassarat, yang ada bakal patah. Kenapa? Udah bengkok lama, udah bengkok keras, udah bengkok kering, mau dilurusin, mau dibenerin, yang ada patah. Seperti apa? Kasyajarah, seperti sebuah pohon. Idza yabisat, kalau udah pohon itu kering, kerontang, la tasluh, maka itu pohon yang nggak berbuah, nggak tumbuh daun, udah kering, nggak cocok, nggak ada manfaatnya illa lil qata', kecuali harus ditebang itu pohon. Itu pohon harus dipotong. Kenapa? Udah kering, nggak ada pohonnya yang bisa menghasilkan daripada buah dan daun. Akhirnya kalau udah dipotong, ditebang, apa yang terjadi? Watasir wuqudan linnar. Yang ada udah manfaat terakhir, nggak ada yang lain, jadi bahan bakar untuk dibakar, hanya bisa jadi kayu bakar. Nah inilah manusia, inilah hati manusia, yang mana apabila tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan ajaran, tidak mendapatkan pendidikan,
tidak mendapatkan dakwah, tidak ada zikir di dalamnya, tidak tersentuh dengan cinta kepada Rasulullah, itu hati bakal kering, itu hati bakal bengkok, itu hati bakal keras. Yang mana apabila mau dipaksakan lurus, mau dibenerin yang ada patah. Kalau udah patah nggak ada manfaat yang lain kecuali harus dipotong, akhirnya jadi bahan bakar api neraka. Inilah Habib Umar Sahib Ratib, sosok yang sudah tua, sosok yang sudah berat di dalam menanggung hidupnya, tapi masih tetap beliau paksakan selalu berdakwah, selalu mengajak orang ke jalan Allah, selalu berdakwah di daerah Wadi Ahmad, karena orang-orang yang mana mereka dakwahi itu seperti ibarat kantong air yang sudah rusak, yang selalu harus diisi air, kalau enggak bakal hancur, bakal rusak. Inilah kita semua yang hadir pada malam hari ini, permisalan seperti ini. Kita ini orang-orang yang butuh kepada da'i ilallah, kepada orang yang menggugah hati kita, menggugah hati nurani kita untuk berdekatan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kita butuh modal-modal seperti Habib Umar Sahib Ratib. Maka di hari milad yang sangat luar biasa ini, guru kita Habib Hasan bin Ja'far, kita doakan sama-sama. Beliau ini adalah pewarisnya Habib Umar Sahib Ratib, yang sudah 26 tahun mengajar, mendidik kita semua agar kita semua tidak menjadi bahan bakar api neraka. Kita selalu butuh kepada curahan daripada air yang akan membasahi daripada hati nurani kita seperti kantong air yang sudah rusak. Kita ingin senantiasa bisa digunakan hati kita untuk taat kepada Allah. Kita doakan guru kita di hari milad ini, semoga guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di dunia serta akhirat, dimudahkan daripada semua urusannya, diberkahkan rezekinya, dijayakan dakwahnya, dan kita semua tidak diharamkan mendapatkan keberkahan daripada beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.